Itu namanya Pak Prabowo, presidennya saat ini. Kok ini kasus ijazah palsu ini seperti rakyat ini sedang menghadapi kekuatan besar gitu. Perang. Hal yang sepele yang menurut saya cuman ijazah saja, tinggal ditunjukkan selesai. Kok ini seperti berputar-putar, berlarut-larut, bertahun-tahun. Ini kayak apa kok? Saya sebagai rakyat kecil ngelihatnya malu amat ini negara seperti ini gitu. Udah sih Pak, sudahilah. Malu sama negara-negara lain, sudahi udah. Masa orang-orang udah ngomong planet Mars segala macam, kita masih ngurusin masalah ini. Udah, yang jujur, yang adil. Udah, tolong Pak Kapolrinya tuh diomong Pak Presiden. Harus bener, harus jujur, harus adil. Jangan panjang-panjang lagi, lika-liku berdrama lagi, bersandiwara lagi. Tolonglah, kita juga sebagai rakyat malu ngelihatnya. Iya. Malu, benar. Biar rakyat ini tentrem, yang cari ikan, tentrem nyari ikan. Yang nanam padi, tentrem nanam padi. Iya. Masih banyak hal yang harus kita lakukan buat negara kita ini, negara besar ini. Masa urusan ini bertelet. Jadi ada hal yang penting, ini yang nggak bisa dibantah. Jadi setiap pejabat negara itu boleh dikritik. Apa dasarnya? Dasarnya yaitu putusan 105 MK P22 dan 24 tahun 2024. Itu jelas di putusan MK 105 menyatakan bahwa pejabat negara, pemerintah, korporasi, kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Maknanya apa? Maknanya setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah itu tidak boleh melaporkan. Ini penting untuk kita sampaikan. Nah, kalau kita bicara kepada dua orang yang sekarang diangkat menjadi dewas tertinggi Danatara, itu berdasarkan Kepres 30 yang langsung diangkat oleh Presiden Prabowo. Berarti maknanya apa? Maknanya pejabat negara dengan dapat gaji yang cukup besar dari APBN dan uang rakyat. Tapi itu harusnya tidak boleh melaporkan. Boleh dikritik malah di putusan MK. Sebab putusan MK itu tertinggi. Jadi itu poin yang tidak bisa dibantah. Setiap pejabat negara tidak boleh melaporkan, boleh dikritik. Ya, memang penjelasan tidak ada penjelasan untuk tidak boleh melaporkan, tapi boleh dikritik. Boleh dikritik maknanya berarti pejabat tersebut itu ya harus menerima dong dikritik, kan begitu. Apalagi kalau kita bicara soal masalah sekarang ini yang terjadi, bayangkan aja mulai dari wali kota 10 tahun, 2 tahun gubernur, 10 tahun presiden, itu kan mendapatkan fasilitas yang cukup fantastik. Kenapa sih rakyat minta untuk tidak ditunjukkan, kok malah ditunjukkan kepada wartawan yang tidak boleh juga difoto, ya kan? Pada saat diundang. Nah, kalau kami itu kan memberikan surat secara resmi loh ya, suratnya ke APBN, termasuk ke rumah dulu gitu. Jadi itu yang paling penting. Saya tidak mau polemik apapun, silahkan diperiksa. Namun kalau saya bisa menjelaskan, klarifikasi itu tidak diatur di KUHP. Tapi kita menghormati. Tetap menghormati kita untuk mengikuti proses. Nggak apa-apa. Selama tidak ada kriminalisasi. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih siapa nih Bang? Oke, terima kasih semuanya ya. Bang ini. Bang Kolit kali. Iya, Bang Kolit. Ya, terima kasih. Paling kalau saya hanya bersudut pandang sebagai rakyat ya, sebagai rakyat petani, sebagai rakyat nelayan. Pak Presiden, saya tahu ini Pak Presiden kan itu namanya Pak Prabowo, presidennya saat ini. Kok ini kasus ijazah palsu ini seperti rakyat ini sedang menghadapi kekuatan besar gitu. Perang. Hal yang sepele yang menurut saya cuman ijazah saja, tinggal ditunjukkan selesai. Kok ini seperti berputar-putar, berlarut-larut, bertahun-tahun. Ini kayak apa kok? Saya sebagai rakyat kecil ngelihatnya malu amat ini negara seperti ini gitu. Udah sih Pak, sudahilah.
Malu sama negara-negara lain. Sudah. Masa orang-orang udah ngomong planet Mars segala macam, kita masih ngurusin masalah ini. Iya. Udah, yang jujur, yang adil. Udah, tolong Pak Kapolrinya tuh diomong Pak Presiden. Harus bener, harus jujur, harus adil. Jangan panjang-panjang lagi, lika-liku berdrama lagi, bersandiwara lagi. Tolonglah, kita juga sebagai rakyat malu ngelihatnya. Iya. Malu, Benar. biar rakyat ini tentrem. Yang cari ikan, tentrem nyari ikan. Yang nanam padi, tentrem nanam padi. Iya. Masih banyak hal yang harus kita lakukan buat negara kita ini, negara besar ini. Masa urusan ini bertele-tele, tolong sudahilah, Pak. Ya, mohon ini mah dari rakyat kecil ini mah. Saya emang nggak bisa ngomong hukum atau apa, tolong minta seadil-adilnya hukum ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja himbauan dari Oma ya. Makin berlarut-larut persoalan ini, makin terbuka lebar semua kasus. Dan makin tidak enak ya tidurnya Pak Jokowi dan keluarga. Jadi kalau cepat diselesaikan, sportif, jadi tidurnya juga enak dan tidak ada masalah polemik-polemik di dalam negara seperti ini. Kita jadi ya tadi malu, urusan kecil kok nggak selesai-selesai. Padahal banyak urusan yang besar yang harus diselesaikan. Negara kita masih banyak masalah. Ya sangat kritis negara kita ini. Apalagi dalam ekonomi. Ya pajak dan segala macam. Nah ditambah ini nggak selesai-selesai. Jadi mohon sportif lah. Tunjukkanlah ijazah itu. Kalau benar nih makin lama makin tidak ditunjukkan, makin berprasangka yang macam-macam rakyatnya. Orang bodoh pun masih akan bisa ngomong dan berpemikiran macam-macam. Jadi itu saja, selesaikanlah dengan baik, tunjukkanlah. Kalau itu benar adanya, tunjukkan. Kalau begini kan orang akan berpaduga macam-macam. Bapak tidak akan enak tidurnya sekeluarga. Dan kami pun rakyat menjadi resah. Karena harusnya pemerintah sekarang, presiden sekarang menyelesaikan persoalan yang lain yang lebih banyak. Ya ini tambah rumit. Itu saja tambahan dari Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aminus sholat wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Seluruh saudaraku yang lagi berjihad berjuang, teruslah banjirkan doa di lisan kita. Insya Allah kita ini sekarang dalam kondisi wal asri, demi masa, kecuali orang-orang yang beriman. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat derita kita. Allah melihat susahnya kita. Hari demi hari semakin banget luka, dan luka itu semakin dalam. Semoga aparat kita bisa menegakkan al-haq di atas yang hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.